Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif khairan minha. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif khairan minha. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif khairan minha. Allahumma amin. Allahumma zayyinna bizinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat, bil khusus orang tuaku segenap pengurus Masjid Nurul Salam, dan bil khusus yang saya hormati dan kita doakan yang bertakziah, ya, tetangga kita, saudara kita, kalau saya kerabat saya karena istrinya ini ya adalah sepupu saya, ya, sepupu dua kali. Mamanya bersepupu satu kali dengan mama saya, sehingga Imina dipanggilkan istrinya Ibu Mina itu sepupu dua kali saya. Bahkan beliau lebih 10 tahun bertetangga saya di Kasih. Dan dua putranya saya yang ajarkan mengaji, sehingga saya kenal baik beliau almarhum. Sehingga itulah juga saya tidak sangka kemarin Allah takdirkan malam 28 saya di sini ceramah. Begitu ada bendera putih di depan, saya penasaran. Saya tanya Pak Bendahara, iya mati roh kedan kakro. Saya penasaran, saya dengar ini juga ada berita duka di Bambu Runcing, karena sebetulnya saya belum tahu rumahnya beliau. Dan ternyata setelah saya selesai taruh di sini, langsung berangkat dan banyak melayat, termasuk sahabat-sahabat beliau yang memberdayakan ekonomi di Terminal Maros. Ada dua tokoh pemuda, beliau sepertinya sangat menangis kepergian ini Pak Udin bin Idris, karena begitu tiba-tiba. Kematian ini Pak tiba-tiba, banyak tiba-tiba. Dan beberapa bulan terakhir ini banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba. Saya di kampus UIN, ya, salah satu dosen terbaik yang jadi daya tarik Fakultas Dakwah di UIN itu ada namanya Dr. Usman Jasad, balik kondangnya Sulawesi Selatan. Hanya pergi di rumah sakit berobat, ya, sudah media main tenis, keseleo, hasil keseleonya dia pergi diagnosa di rumah sakit. Nah, bilang putus di tendonnya katanya. Ya, tendon ada yang urat itu di betis, itunya rasa nyeri. Nah, bilangnya ada yang kasih saran mesti dioperasi untuk disambung. Ya, operasinya tuntas, operasinya selesai. Dalam proses dia pergi berobat jalan, pergi mengecek. Di dalam dia menunggu beberapa saat, tiba-tiba ja'abil maut, kasihan, datang kematian itu secara tiba-tiba. Padahal barusan dia posting di grup, doakan kak semua, mudah-mudahan lancar ini saya ganti perban. Setengah jam kemudian langsung ribut seluruh grup mubalik Sulawesi Selatan maupun yang ada beliau bersama beliau di kampus. Ya, telah wafat Dr. Kiai Haji Usman Jasad. Ada juga tokoh pemuda Maros, ya, yang aktivis dakwah, yang berapa kali beliau ingin menjadi pemimpin di Maros tapi tidak ditakdirkan. Mau juga jadi anggota DPR di pusat, Allah juga tidak gariskan.
Siapa dia? Nur Hasan. Tiba-tiba juga olahraga, pergi olahraga pagi, tiba-tiba datang berita, langsung ribut semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat saudara kita, kakanda kita, Nur Hasan. Dan ternyata Bapak Ibu, kematian itu yang tiba-tiba, kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi berkata, ya, al-mautu puja'at, ya, kematian yang tiba-tiba, takhfifun ala mu'min, keringanan bagi orang yang beriman. Jadi orang yang mati secara tiba-tiba itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dari beratnya yang namanya sakaratul maut. Karena ada orang yang sakarat maut, Pak, ada yang berhitung tahun, ya. Siapa yang berhitung tahun? Ada 8 tahun sekarat. Ini penjahat perang, ya, yang mantan perdana menterinya Israel, namanya Ariel Sharon. Dia sekarat 2006, mati 2014. Kenapa? Dia ditahu karena dia masuk di ICU sejak 2006, dipasangi impus kateter, nanti dicabut nyawanya 2014. Pas saya diangkat sebagai dai keamanan keterima masyarakat, bilang telah meninggal bulldozer, ya, penjahat perang, yaitu Ariel Sharon. Begitu siksanya. Nah, kita orang beriman yang meninggal tiba-tiba itu adalah keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Saya kenal beliau ini pendiam, memekok tahunan. Dan saya, ya, karena Nabi mengatakan kita ini ada beberapa hal kita kalau orang mati. Pertama, Nabi mengatakan uskuru mahasin ala mautakum, sebut-sebuti kebaikannya orang mati di antara kalian. Itu kewajiban kita. Nabi uskur, itu uskur, ingat-ingat, sebut-sebut. Mahasin dari kata hasan, kebaikan. Ala, atas, mautakum, orang mati di antara kalian. Jadi kita yang bertakziah lawan daripada tahniah, karena takziah itu lawannya, antonimnya daripada, ya, tahniah. Takziah turut merasakan kesedihan, kalau tahniah turut merasakan kegembiraan. Dua-duanya berbeda, bertolak belakang antara langit dan bumi. Kalau takziah adalah duka, kalau tahniah adalah kegembiraan. Dia mengungkapkan rasa syukur kalau tahniah, makanya itulah ada akikah, datang maki selamat, didoakan ki orang yang menerima keluarga baru, selamat ki, selamat. Begitupun juga hadir ki di pernikahan, itu namanya tahniah. Ada juga orang yang diwisuda, itu juga tahniah. Ada orang naik rumah, itu juga tahniah. Tapi ada juga namanya takziah, ya, sedih, mengalami kegoncangan. Kita juga dianjurkan karena kewajiban seorang muslim itu terhadap tetangganya, kalau dia bergembira diucapkan selamat, kalau dia bersedih maka kita menyabarkan dia. Makanya ayat mengatakan wabasyiris sabirin, kasih kabar, berikan kabar kepada orang yang sabar. Iya. Allatina ita asabathum musibah, kalau dia tertimpa musibah, tidak ada kalimat paling pantas dia ucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita semua ini milik Allah, lillah. Ini lillah ada dalam ilmu nahwu namanya lil milki. Kita ini milik Allah kita semua. Nah, lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali nanti kepada dia Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mensyarah ayat ini, Bapak Ibu, kenapa itu kita anjurkan dibaca ini ayat ini di dalam surah Al-Baqarah kalau ada orang meninggal. Ternyata seolah-olah seperti ada malaikat, seperti kondisi tubuh kita itu
langsung menerima apa yang menimpa diri kita. Langsung sel-sel di tubuh kita itu tidak tegang karena adanya lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada tambahannya, itu tadi ku baca waktu mukaddimah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kasih kau pahala dari musibahku ini. Kasih kau pahala. Karena ada orang terkena musibah tidak dapat pahala. Mana? Suatu ketika Nabi melihat perempuan berduka. Perempuan ini didatangi Nabi dari belakang. Nabi menghibur dia, tapi dia tidak mengenal sosok suara yang di belakangnya. Sahabat bilang, hello, kau yang mengalami saya ini ditinggalkan. Ya, sahabat tidak tolak, tidak balik-balik, tolak terus nasihatnya Nabi. Apa yang terjadi kemudian? Nabi meninggalkannya dan ada orang beritahu, tahu kita di orang yang kasih tahu ke sahabat siapa? Dia bilang itu Rasulullah. Nabi SAW. Langsung dia tergopoh-gopoh cari. Ya Rasulullah, mohon maaf saya tidak mengetahui begitu dukaku. Saya sampai mulutku tidak bisa menahan ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan. Maka Nabi keluar kata-katanya, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama hitungannya. Ada kalau kena musibah langsung kita itu ucapkan pukulan pertama, itulah sabar. Ada orang hilang serendalnya atau putus sandalnya di pasar. Iya, jalangin diinjak dari belakang. Dia langsung cabut, innalillahi wa kapan diganti. Tapi orang yang tidak sabar, ngambil sandalnya baru injak, napukulkan di belakang orang yang di belakangnya. Apa putus sandalku aja. Akhirnya apa yang terjadi? Satu di persoalannya menjadi dua, ya menjadi tiga karena dia tidak menerima musibah yang menimpa. Jadi Allahumma ajurni fi musibati, berikanlah pahala yang telah menimpaku ini, wa akhlif khairan minha, ganti yang pergi. Wah, ini doa yang baik sekali. Ini doa dimiliki oleh seorang perempuan, Bapak Ibu. Ini doa asbabnya meninggal suaminya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini meninggal suaminya. Datanglah Nabi menghiburnya dia. Wahai Ummu Salamah, sabar ya Rasulullah. Bacalah doa ini. Allahumma ajurni fi musibati, berikan pahala terhadap musibahku. Jadi dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha, gantilah yang lebih baik yang pergi. Dalam sekali maknanya doa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ummu Salamah berjalan hari menerima musibahnya, berjalan pekan, berjalan bulan, tahun. Tapi ada kata-kata di situ, ya Allah berikan pahala musibahku ini, ganti yang lebih baik pergi. Pertanyaannya, kan meninggal ki suaminya, minta ganti yang lebih baik. Masya Allah. Iya, dan ini doa bagus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ummu Salamah ini telah melewati masa iddahnya, masalah iddah berduka. Datang orang Nabi ini menikahkan dia kepada Abu Bakar, kepada Utsman, kepada Umar. Semuanya ditolak. Langsung Nabi mengatakan, nanti yang melamar engkau orang lebih baik daripada dua orang itu. Siapa kira-kira orang lebih baik daripada Umar, daripada Umar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang melamarnya dan menikahinya, dan jadilah dia menjadi ibu kita semua karena seluruh istrinya Nabi adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan berkat doanya tadi itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Saya pernah juga dapat musibah, bukan di istriku yang meninggal. Kalau itu Ustaz, ku baca itu udah apa-apa kita tambahin. Kan belum berkena musibah. Saya ceritanya begini. Ini guru saya, dia singgah di satu masjid. Salah. Dulu kan itu
sering ada pencurian tas di masjid. Jadi dia salat duhur di sekitar Sambotara. Dia salat masuk di masjid, nah taruh tasnya di belakang karena tidak ada barang berharga. Nah taruh di belakang salat. Ya, datang ini pangah. Datang pangah memang sengaja dia terlambat. Dia lihat ada kertas ini tergeletak di belakang saf. Nah, dia juga bawa tas. Dia juga bawa tas. Nah simpang tas di sampingnya itu yang mau nak incar. Jadi pura-pura lah dia ikut. Allahu Akbar. Apa yang terjadi kemudian? Begitu ruku sujud orang, dia langsung balik belakang pergi, nah simpan tasnya yang dia bawa, nah ambil tas yang nak incar. Begitu modusnya. Apa yang terjadi? Keluar ini selesai salat duhur, ini guru saya lalu balik. Saya tunggu-tunggu siapa tas ini tidak. Apa yang terjadi kemudian sampai keluar semua orang, sisa itu tas. Bilangnya ada ke orang salah ambil tas ya. Simpan tas baru. Tas baru. Apa yang terjadi kemudian? Pas rami baca doa itu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Nah terima musibahnya, hilang berkas-berkasnya. Tidak lama kemudian salat asar. Masuk salat asar. Sesudah salat asar ada yang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tidak salah ambil kapan tas? Bilang kenapa? Iya, ada tas tak di sini. Di mana? Di Masjid Nurul Qalbi di sini depannya ini, apalagi Taman Pahlawan. Kenapa bisa ada di situ? Ya, barusan ini salat asar saya tas tak ini masih kupegang. Bilang, saya tasku ketinggalan di situ di Sambotara di masjid sekitar pesantren bagian atas. Berarti baku tukar, ki bilang, tidak. Nah, bilang kesini kita ketemu, masya Allah. Jadi ini guru saya berkesan sekali katanya doa itu kan minta ganti lebih baik. Jadi itu juga orang yang hilang tasnya ketemu, bilang saya hilang di tas mau dia apa? Iya, ya. Dan dia bilang ambil kita tas ini Ustaz. Bilang kita ya. Bilang tidak apa-apa, dibilang saya terima musibahku ini tidak terlalu kuat ini saya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kembali tasnya yang semula hilang, tambahi tas yang tadi simpan itu pencuri yang sebelumnya yang dia taruh. Berkah daripada doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Saya juga kubaca doa ini meninggal di Kucuta, ada anakku satu Pak. Anak saya pelihara 12 tahun. Anak ini kalau kapan mau dihitung popoknya itu materik-terik karena lumpuh anak. Selang di kepalanya tembus ke perut dan dia anak langka karena perbandingan lahirnya dengan itu 1000:1 kata dokter, karena dia anak cacat, dia kena penyakit spina bifida, tumbling tulang belakang dan hidrosefalus. Kami pelihara sampai dia 2022 meninggal dunia, masuk di wahid. Ini juga doa yang saya baca ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala daripada musibah yang menimpaku, ganti lebih baik. Apa yang terjadi? Anak ini pergi, sosok manusia. Tidak lama kemudian lahir adiknya. Iya, ya, ada yang gantinya. Dan ada ganti tambahan gantinya. Apa yang terjadi? Saya tidak sangka presiden mengeluarkan kepres. Pak Jokowi. Apa kepresnya Jokowi? Anak yang meninggal karena penyakit ginjal, orang tuanya dapat santunan 50 juta. Allah tidak pernah saya minta ke Jokowi, tidak pernah kukirim alamatku, karena ternyata anak ini ketika dia sakit masuk di Wahidin ini memberikan data ke Jakarta di Kementerian Kesehatan, dan ketika itu ada wabah penyakit ginjal yang disebabkan obat cair, banyak anak-anak rusak ginjalnya. 2021 anakku itu termonitor
sebagai salah seorang korban daripada obat keras yang minum anak-anak dan sehingga dia rusak ginjal. Dan ternyata saya tidak sangka salah satu korbannya putri saya. Dan saya tidak pernah tahu 1 tahun wafatnya Bapak Ibu. 2022 meninggal 31 Desember, pas malam tahun baru bilang, sebentar malam ini tahun baru, tadi sorenya meninggal, siangnya meninggal. 2023 saya menjelang ujian pas promosi doktor di UIN Alauddin, saya mengajukan permohonan kepada yang hadir itu, saya promosi doktor, ada dari wakil Kapolda, ada dari Jenderal Bintang 1 Kepala BNN, ada dari wakil Bupati Maros, ada perwakilan Haji Kala. Bilang Kak di situ ada pesan-pesan Muhammad, bilang mudah-mudahan saya bisa dibantu ini Bapak Direktur, karena kendaraan dakwah saya ini ngambil ki banjir 2019. Itu 2019. Tapi ada itu mobilku dulu itu penyuluh narkoba baru, apalagi ada toa di atasnya. Mobil PT. Di situ Kak berharap ada gantinya. Ternyata lain ku harap gantinya, ternyata presiden yang keluarkan kepres orang tua yang wafat putrinya, anaknya gara-gara ginjal dapat santunan 50 juta, tidak ada cipeknya sedikit. Allahu Akbar. Jadi doa ini Bapak Ibu bagus dibaca. Dan ini bukan dari saya, dari Nabi yang mengajarkan kepada seorang perempuan namanya Ummu Salamah, dan mudah sekali dihafal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya bro, Allahumma ajurni, ajar ya Allah, berikan ke pahala, ajurni fi musibati, musibahku ini, wa akhlif ganti, akhlif khairah, yang lebih baik yang pergi. Dalam kesempatan inilah kita berbagi dan saya mengalami, ya betul-betul ini doa berkah. Jadi sehingga kita nanti apapun yang hilang dari kita, kendaraan hilang kuncinya ga, sendal ke sepatu kah, tidak ada kata lain, itu dibaca, dan insya Allah termasuk ya kakak saya di sini dibaca, dan Allah memberikan banyak kebaikan. Gantinya nanti tidak ditahu caranya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Pemberi kebaikan, biadikal khair, padanya segala kebaikan. Jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah. Ada ayat di dalam Al-Qur'an bagus jadi renungan kita ini di dalam surat Thaha tentang manusia. Ayat 55 Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini ayat Pak, ini ton dibaca kalau kasih masuk orang di kuburan. Jadi kalau mau pacuru ki Ustaz, apa dibaca? Saya terima ilmu ini waktu saya di pesantren. Apa itu baca orang kalau mau pacuru di kepalanya Ustaz? Saya dapat pimpinan pondok itu yang diambil, kalau bahasa Bugisnya orang bilang di pasiama itanai. Itu dibaca. Baca dulu bismillah, bismillah. Minha khalaqnakum. Di mana tempatnya itu Ustaz? Surat Thaha ayat 55. Mudah itu. Minha khalaqnakum. Dari tanah aku diciptakan. Wa minha nukhrijukum. Dari tanah juga aku dikembalikan. Wa minha nukhrijukum. Wa minha taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kepada tanah aku dikembalikan. Ini menarik Bapak Ibu ulama ini, satu kalimat ini 4 ilmu didapat. Pertama, kita semua ini satu sumber ki apuleng tak. Saya demi puleng tak. Puleng mana ki kau di tanah. Engkau tahu ada manusia memang tanah meto dimulai jadian. Semua itu dia dari tanah meto. Siapa dia? Kakek kita semua. Jadi Allah yang mengatakan minha khalaqnakum, dari tanah kau diciptakan. Nah, bagi dua ulama penjelasannya ini. Ada yang diciptakan langsung memang dari tanah. Kalau direkonstruksi itu bagaimana Nabi Adam diciptakan Bapak Ibu, seperti bikin itu gerabah.
pot-pot bunga. Tanah liat dicampur air baru bentuk. Begitu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dibentuk badannya. Nanti setelah berbentuk jasadnya, wa nafakhtu fihi, ditiupkan dia ruh, jadilah dia manusia. Itu yang jadi dari tanah kau diciptakan. Yang pertama manusia diciptakan adalah Nabi Adam. Memang dia dari tanah langsung. Tanah yang dia dibuat. Kemudian dari unsur tanah pula lah keturunan-keturunannya ini dijadikan. Bapak Ibu, ada penelitian. Itu tanah memiliki 16 unsur. Tanah ini yang kita injak. Ada 16 unsur di dalamnya. Ternyata ditemukan di badan manusia ini yang kita punya ini dan saya, ada juga 16 komponen sama dengan yang ada di dalam tanah. Ada 16. Ini penelitian bahwa menemukan komponen tanah 16 dan diteliti apa yang ada organ materi di dalam tubuh kita itu 16 juga mirip diambil dari tanah. Jadi tidak terbantahkan ini. Yarhamukallah. Iya. Itu kewajiban kalau dia bilang ya alhamdulillah, kita mendengarnya bilang ki yarhamukallah. Sekalipun saya tidak dengar alhamdulillah. Tapi adabnya kita mendengar bersih dibalas dengan yarhamukallah. Jadi dari tanah engkau diciptakan. Wa minha khalaqna wa fiha nu'idukum. Dari tanah engkau dikembalikan. Maka beruntung kita ini orang muslim, tidak seperti agama lain yang dibakar. Yang dibakar. Dilarung sisa pembakarannya di laut. Kita ini Allah memberikan kita petunjuk dan Nabi yang mempraktekkan petunjuk ini. Bagaimana? Bahwa kalau mati anak cucu Adam, engkau perlakukan dia dengan begini. Dan Islam itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dihormati ketika dia lahir, dihormati juga ketika dia mati. Makanya tidak boleh kita itu kalau pergi di kuburan, tidak boleh sama sekali kita itu duduk di atas batu nisan. Ada biasa itu orang pergi di kuburan. Ada hadisnya mengatakan begini, engkau duduk di atas bara api itu lebih baik daripada engkau duduk di batu nisannya orang mati. Karena kenapa? Dimuliakan dia waktu dia hidup, ketika mati juga dia dimuliakan. Tidak boleh kita melecehkan dia. Makanya itu kuburan ada tempatnya khusus. Dia ada kafin khusus. Tidak boleh bercampur dengan perumahan, tidak boleh bercampur dengan pemukiman, karena kalau pemukiman itu ada comberannya mengalir, dia dihormati. Inilah yang mesti kita senantiasa laksanakan, bahwa Allah memuliakan Islam. Agama lain nak bakar, ada tong nak simpan di batang pohon, simpan di situ nak pakai. Ada tong, saya pernah merantau di satu pulau, nah simpan di situ. Alasannya begitu mengeluarkan aroma harum. Nah simpan di situ. Tidak ditanam, tidak dikubur di situ tengkoraknya lolong keranda. Tapi memang dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kita ini alhamdulillah terpelihara. Ada masjid ini, bayangkan, masya Allah. Saya melihat bagaimana persaudaraan kita ini sesama muslim. Turun semua ini tokoh-tokohnya masjid urus salam. Beliau yang tidak biasa kuliah MC menjadi MC. Dan begitulah kita umat Islam. Identitas ini kalau kita tinggal di satu pindah rumah, kita pergi jadi salat di situ di masjid di dekat rumah, tanpa tanya ki orang apa KTP-mu, langsung bilang, saudaraku ini. Dan persahabatan paling baik itu adalah persahabatan yang dipertemukan di dalam masjid. Karena kenapa? Tidak ada sekat. Dan masya Allah, ukhuwah Islamnya itulah yang langgeng.
Ukhuwah Islamiyah itulah yang membuat kita dibawa sampai mati, dibawa sampai di akhirat. Dan memang itu innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Bahkan ada orang anak biologisnya ketika dia tidak beriman, Allah tidak akui dia. Siapa? Nabi Nuh. Ya Allah, innahu min ahli. Tuhan Allah, anakku itu. Apa kata Allah? Langsung turun ayat, innahu laisa min ahli. Itu bukan anakmu itu. Fa innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya bukan amal baik, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan. Tapi kalau dia berkerabat, bersaudara kita dengan la ilaha illallah, itulah persaudaraan yang ukhuwah yang paling kuat. Sehingga kalau ini yang kita pakai, pergi di Mekah, pergi di manapun, tidak hilang. Karena ada rumah tempat pertemuan paling baik, yaitu rumah Allah. Jadi minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan, dari tanah pula engkau dikembali, di minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ulama mengatakan di tanah kau juga kau hidup. Ayat inilah yang membantah bahwa di luar bumi tidak ada kehidupan. Di luar bumi ini tidak ada kehidupan, karena Allah yang mengatakan dari tanah engkau diciptakan, dari tanah pula nanti kamu hidup, berkembang biak, beranak pinak. Kemudian apa lagi? Di tanahku juga nanti kau dikembalikan dengan cara yang banyak orang melepaskan, banyak orang yang berpisah. Saya yang tahu almarhum ini banyak orang tolong, termasuk paman saya. Kalau ada kasihan masalah-masalahnya, urusan tanahnya urus, susah sekali kodong di beliau ini, karena banyak jaringan. Bahkan kakek saya yang veteran, salah satu yang urus keluar veterannya itu beliau ini almarhum. Sehingga almarhum ini memang beliau orangnya pendiam, tenang, tapi beliau banyak jaringan, banyak kenalannya orang-orang yang punya kebijakan penentu kebijakan, sehingga apapun urusan yang mau urus beliau, dia mudah untuk dia selesaikan. Seperti tadi apa yang nak ucapkan MC, beliau ada salah. Kita ini memang tempatnya salah. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Adam itu pasti ada salahnya. Yang tidak ada di salahnya itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibuka selain Nabi Muhammad, Pak, di dalam Al-Quran ada Nabi Musa pernah berbuat dosa, membunuh. Ada Nabi Yunus yang mengkhianati amanah. Apalagi kalau bukan nabi, apalagi kalau ustaz, apalagi kalau orang biasa. Anak itulah ini pasca Ramadan, Bapak Ibu, tidak ada amal paling baik kita lakukan memaafkan orang yang salah sama kita. Ini ada penelitian tentang ayat Al-Quran, mau di ranking, diurut yang mana itu lebih tinggi posisinya, sabar, syukur dengan pemaaf. Ternyata ditemukan oleh ulama, akhlak paling tinggi, sifat paling mulia adalah pemaaf. Dan ayatnya secara khusus di dalam surah Al-A'raf, di penghujung juga surat yang tinggi. Itu Al-A'raf artinya kan tempat tinggi. Al-A'raf itu diterjemahkan sebagai tempat yang tinggi. Dan di penghujungnya itu ada ayat 199, perintah mengatakan khusil afwa, jadilah kamu pemaaf. Kalau seorang ibu pemaaf kepada suaminya, maka dia tidak akan selalu ribut di rumah tangga. Di mana kenapa belum pergi pulang? Kuliah ini HP ada kuliah yang kontek beberapa hari. Itu Pak, pintu dosa ini HP ini. Itu Islam begitu
begitu inginnya nak tutup pintu persinahan, 4 mata melihat peristiwa dosa itu baru bisa diterima. Jadi kalau cat-cat di HP itu, jangan curigai bapaknya. Kenapa? Karena itu biang keretakan rumah tangga yang akhirnya dari kecil menjadi besar. Banyak 3-4 masa mata melihat itu peristiwa. Jadi kalau kita pemaaf itu identik dengan lapang dada. Makanya Nabi itu ada ayatnya khusus menyebut karakternya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kamu telah lapangkan dada? Saya kuanggap diriku ini, ya, perhatikan ini. Ini baru-baru mobilku yang itu kubelikan apa dari Jokowi, kena musibah Pak. Kenapa ini? Hancur di kaca depannya. Kaca depannya hancur, jatuhi ban milik tetangga saya. Tetangga saya sedepet bola aku kasih narutung, hancur ki. Beda nih, temi mobil dakwah aku. Saya kuliah ikut tidak sengaja. Adalah ini mobil menghindarkan musibah dari banjir besar baru-baru, fungsikan ke Al-Markas. Ini di Al-Markas mogok-mogok, mau ku bawa ke Sembunyi. Mogok sih. Nah, karena akinya tidak aktif berapa hari. Jadi ada pesannya bilang, jangan mau aku dulu bawa pulang ya, ada sebentar musibah kena itu. Tapi ku bawa pulang, panggil ke anak-anak dorong dulu. Ku parkir di dekat rumah, ini kakak ipar saya kodong yang meninggal juga suaminya, persis beliau ini. Apa yang terjadi? Bang tumpu-tumpu begini tingginya. Ada ban di dalamnya, ada air. Jam 2 malam, mak galapo. Saya tidak ketahui, santai-santai aja. Kulit, ini betul. Lo tokar macai makadai. Tania si Pak anak tu mubali enak ko macai tahu. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu kasih tetanggaku yang meninggal juga suaminya merasa bersalah. Nah, kasih ke uang. Dia alani Ustaz aliang ikan. Ajak lah. Mereka tu anak tak anoriku tu, dia kan. Jadi ceritanya itu tetangga saya, paman saya itu, istri dulunya itu kakak saya. Kakak saya meninggal menikah lagi ini meninggal kasihan. Meninggal, dia tinggal di dekat rumah saya, masih ada ban mobil di situ bilang jangan kan, pakai ini banyak anak tak sekolah. Masya Allah, ada gantinya ini Ramadan, banyak sekali. Banyak sekali gantinya. Dari yang 2 juta, lebih ongkosnya itu ganti singanga. Orang Bugis itu bilang kalau banyak singanga. Singanga, nah buka semua mulutnya itu orang Bugis. Berapa dapat hasil padi? Akade mega sisa siaga gana singanga. Kalau singanga tuh akade mega sisa. Jadi itu berkahnya. Jadi coba-coba juga itu Pak memaafkan orang kalau, dan itu akhlak paling baik. Allah ganti lebih baik. Dan itulah Nabi punya sifat demikian karena dia membaca praktek sifat pemaaf oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan 9 orang ini ada di depannya. Kakak kodong gandum mau minta ke ini bapakku kelaparan. Bilang Yusuf ini dulu buang ke ini di sumur ini dulu kasih pisah ke bapakku. Coba dia pendendam, Al-Bujo direk semua ini. Tapi tidak, apa Nabi bilang Yusuf, di mana itu orang tuamu yang begini-begini? Ada dulu saudaramu selain mamaku juga. Kenapa bisa lu tahu? Hal anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Dia bilang, iya, anak Yusuf. Pipitlah sama ada nih Yusuf ini di depan kita. Ketika Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumullah, tidak ada balas dendam hari ini. Ya ghafirullahu dzunubakum, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa.
Kita ini Pak hidup keles-keleski, enggak ada itu lurus-lurus. Keleski bersaudara gara-gara apa dulu? Iya, satu dikasih pisang, satu dikasih tidak dikasih pisang. Bertengkar kita. Jadi memang bertengkar ini bersaudara identik. Bertetangga demikian. Ada ayamnya tetangga berak di teras rumah. Maaf, itu dan itu ada ayat waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kujadikan itu sebagian kamu sebagian yang lain fitnah, ujian. Atas biruna, mau kamu bersabar. Kalau ada yang nasakiti kau ademu, kata-katanya mungkin tidak sengaja nalukai hatimu, maka lapang dadalah memaafkan dia. Jangan belum makan membuat aku dai kau biasa. Anda di hati ada Pak Burana. Itu Pak yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Terhomi ini masalah, macul-culi. Akhirnya apa yang terjadi? Lewat Ramadan, lewat Idul Fitri, tidak bisa saling memaafkan. Padahal mau pahala yang paling banyak, paling tinggi itu adalah memaafkan. Bayangkan Nabi dibunuh pamannya oleh siapa? Namanya Wahsy. Wahsy ini nabunuh Hamzah. Tapi ketika Wahsy taubat, Nabi ada di depannya. Wahsy tetap disapa, dan Wahsy tetap menjadi bagian daripada umat Islam. Begitulah Allah mendidik kita. Al-Quran itu menceritakan orang-orang pemaaf supaya kita juga jadi pemaaf. Apalagi sudah Ramadan. Jadi tidak minta maaf ke orang yang berbuat salah sama kita. Datangin dan pengengat tidak, tetap kita maafkan. Jadi ketemu di jalan, ketemu di mana, kita tidak akan membesar-besarkan masalah, dianggap sudah pernah terjadi, dilupakan. Sehingga itulah ukhuwah, persaudaraan sesama ibu, sesama bapak tetap terbangun, persaudaraan sesama muslim tetap utuh karena sifat pemaaf yang dimiliki. Jadi jangan kita pernah sempit dada, karena kebalikan daripada tidak pemaaf itu sempit dada. Yadiku sadruka, sempit dada. Nabi itu alam nasyrah laka sadrak. Itu ajaibnya ini dada Bapak Ibu, sejengkal ji. Tapi bisa gara-gara ini dada tak dicintai seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ada berapa miliar lebih? Ada 7 miliar, 10 miliar penduduk bumi. Dicintai semua. Dan begitulah Nabi Muhammad. Dia sangat mencintai umat manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun. Itu sifatnya Nabi. Tapi dada ini yang kelihatan juga sempit ini, bisa juga gara-gara ini kita benci orang satu rumah tak sendiri. Orang satu rumah. Sehingga inilah yang mesti dimiliki, modal tak bermasyarakat, modal tak membangun persaudaraan, modal tak dicintai manusia adalah apa? Pemaaf. Kenapa ada di dalam budayanya Indonesia halal bil halal kalau sudah Idul Fitri? Itu kan hasil kata daripada haram lewannya. Dulu sebelum Ramadan atau Ramadan ada perbuatan haram yang dilakukan kakak tak, ada yang perbuatan haram yang dilakukan tetangga tak, teman kantor tak, mungkin na fitnah, mungkin na ghibah, mungkin na ambil hak tak. Maka ketika datang Idul Fitri, halal bil halal, yang dilakukan itu haram dulu, na ghibah, na ambil harta sengaja maupun tidak sengaja kita halalkan, maka kita saling memaafkan. Anakannya hadisnya mengatakan ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim bertemu, yaltaqiyani itu saling bertemu, wa yatasafahani, dia saling bersalaman, illa kecuali diampuni dosa-dosanya, berguguran bersama. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Apalagi almarhum telah pergi. Beliau butuh dimaafkan, butuh juga didoakan. Dan doa yang paling baik kita berikan kepada, kalau kita mau mengirimkan pahala Bapak Ibu, ini saya baca buku. Jadi caranya itu kalau mau kirimkan pahala baca Al-Quran tak kepada orang mati, mengaji dulu seperti begini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru ditambahi. Tambahannya begini kata ulama Imam Ibnu Salah. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu li, disebut namanya seperti beliau li Udin bin Idris. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Qur'anku ini kepada Pak Udin bin Idris. Kata Imam Ibnu Salah, saya baca bukunya dan selalu kuceramahkan ini. Itu sampai pahalanya karena kita berdoa, bacaan Al-Quran tadi dibaca, diniatkan pahalanya sampai kepada dia. Kalau tidak ku tahu bahasa Arabnya tadi, Ustaz saya bahasa Indonesia maki bilang maki begini, ya Allah, sampaikan pahala bacaan Al-Quranku tadi itu kepada Liudin bin Idris. Disebut namanya karena menyebut nama itu Nabi. Perhatikan ketika Nabi melayat, ada orang meninggal, langsung. Jadi cara menutup mata itu orang mati, kalau dia masih cakilak matanya, datang melayat, ada juga doanya, ditindis kepalanya begini dan jidatnya, baru dibaca Allahumma ghfirli. Ini waktu Nabi Abu Salama yang kelihatan matanya begini, li Abu Salama, itu namanya. Makanya itu kenapa itu ada doa di situ, orang mati ditulis namanya supaya ketika melayat doa itu yang mengangkat tangan disebut namanya, ya Allah, berikanlah pahala dari bacaan Al-Fatihahku ini kepada ini temanku, tetangga. Itulah asbab kenapa disebut nama, karena inna amalu binniyat, sesungguhnya amal itu dinilai berdasarkan ya niatnya, dan secara spesifik karena yang butuh ini doa adalah yang meninggal dan kita mesti menabuknya. Sampai kayak itu Ustaz, sampai karena ada beberapa amalan di dalam Islam orangnya telah mati, iya, dianjurkan ahli warisnya untuk mengamalkannya, dan itu sampai mana contohnya orang yang berniat haji digantikan oleh anaknya sampai ke pahala kepada ibunya, sampai orang yang apalagi orang yang punya hutang puasa, berhutang puasa, mamanya, bapaknya meninggal, anaknya berkewajiban mengganti dan pahalanya itu kembali yang meninggal. Sehingga itulah kita sebagai orang Islam saling mendoakan, bahkan menjadi rukun kita dalam khutbah Jumat itu mendoakan yang telah meninggal. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat. Ya Allah, ampunilah orang beriman laki-laki dan perempuan, iya, yang hidup maupun yang mati. Jadi kita ini saling mendoakan, dan mendoakan itu tidak akan pernah rugi. Kenapa? Dapat pahala daripada doa dan insya Allah menjadi balasan. Sehingga itulah yang namanya takziah ini. Sebagaimana kita malam ini bertemu, ya, kita punya kewajiban mendoakan. Yang terakhir kepada yang punya rumah, ya, kakak saya Nina dan ada putranya. Saya dua anak ini, Adit sama Sapuan, saya yang ngajak ngaji. Biasa itu ku cari ini, bilang mana Sapuan, bilang nih, jarang nih datang Ustaz. Kebetulan rumahnya di Maros itu bertetangga dengan rumah saya, masjid saya. Saya sarankan kini kakaknya juga siapa yang paling tua, Jeffrey, ya, jadilah bagian pengurus masjid. Iya, tidak ada tempat paling bagus itu pengkaderan anak muda mengalahkan masjid. Tidak ada. Masjid ini sudah mencetak orang-orang besar. Masjid mencetak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masjid mencetak Umar bin Khattab. Masjid mencetak tokoh-tokoh berpengaruh. Ada orang bilang perguruan tinggi terhebat di dunia apa, Oxford, Harvard. Itu hanya tokoh-tokoh dunia, tapi yang mencetak tokoh dunia dan akhirat itu adalah masjid. Maka disitulah anak-anak kita dikader.
diberi kesempatan. Saya salut dengan Masjid Nurul Salam memberikan kesempatan itu anak-anak menjadi MC, menjadi apa, protokol. Memang begitu cara kita ini orang tua menjadi pengamat, menjadi apa lagi, pembina gitu. Kawan, iya, kasih mereka panggung, kasih mereka kesempatan. Kalau dia punya kesempatan memberi apa, MC, nah kemampuan dia bicara baik, ada bakatnya kuliah ini menjadi pendakwah, menjadi motivator, dikembangkanlah dia. Saya Bapak Ibu tidak tahu saya ya menyombongkan diri. Banyak anak-anak yang pernah ikut saya sukses. Iya, usabumi anak-anak. Ada anak didik saya, karena saya itu pendidikan learning by doing, ya, pendidikan mengikutkan orang. Ada anak-anak saya pernah bina Bapak Ibu, dia sekarang memimpin pesantren di perbatasan Parepare dengan Sidrap. Iya, anak ustaz, tapi waktu itu bapaknya tidak bisa bagaimana caranya didik, datang kepada saya di markas. Pacoy-coyin di nah kalau teki loka, maka pergilah saya menjual buku, ku kasih ikut dia, pergi ke di Palopo, pergi ke di Belopa tahun 2007-2008, keliling saya didik dia bagaimana mengenal lapangan, bagaimana mandiri. Akhirnya dia punya keterampilan berkomunikasi dengan orang-orang, dia mandiri dan sampai dia bisa menjadi mubalik. Karena saya dulu menjual buku, Kak, merangkap Kak juga menjadi mubalik. Makanya itu ada kisah penjual buku. Ini penjual buku bagus, kisah itu penjual buku orang gagap satu, bilang nadatangi dengan itu pejabat, Pak, ada ini buku bagus Pak. Saya bilang, buku apa itu? Bilang, bukunya bagus Pak. Kalau kita mau ku bacakan Pak, ini buku baru, isinya begitu. Bilang iya, kalau mau ku bacakan sedikit. Jangan mau ku bacakan, kasih ini ku beli. Alena lagi dia nulis parutus ya Alena. Tapi begitu semua metode ada datangi di Singapura. Pak, ada buku bagus Pak, ku bacakan atau kita langsung beli. Jangan ku baca, ku beli nih langsung. Akhirnya katanya ini sukses ki menjual buku gara-gara begitu strateginya, dia gagap bicara. Karena ini pejabat bilang ini, kalau kau bacakan kau lama sekali selesai satu paragraf, lebih baik ku beli langsung. Jadi anak-anak inilah saya bimbing, akhirnya dia sukses. Ada juga anak murid saya Bapak Ibu, iya, dia kerja di Tonasa. Satu-satunya karyawan Tonasa diterima, dia tanpa apa? Bukan sarjana. Karena saya dulu menjual perpustakaan digital Pak. Ada itu buku di dalam komputer. Saya bawa, aku kasih sekolah di Solo, berangkat ke Solo, program. Akhirnya dia tahu. Akhirnya dia masuk di SMK, dia kembangkan ilmunya, ilmu jaringan komputer, dan dia ikut Olimpiade juara 2. Inilah sertifikatnya dia pakai mendaftar di Tonasa, dan dia lulus, satu-satunya yang diterima tidak sarjana karena modalnya pernah dia menguasai, dia pernah juara lomba IT. Banyak, ada juga anak-anak menjadi menjadi pengusaha di Takar. Karena saya suka kasih ikut anak-anak. Nah, karena saya Bapak Ibu menjual buku dulu dari terbitnya Matahari sampai terbenamnya Matahari. Apa maksudnya? Itu terbit Matahari Indonesia Timur, MITA. Nah, terbenamnya Matahari WIB waktu Indonesia Barat sampai tadi Sumatera. Karena ku anggap saya juga berdakwah, dan biasanya itu anak-anak menganggur kodong, ku kasih ikui, ku kasih juga uang, dan disitulah dia mengenal caranya kita. Begitulah kita mengkader. Iya, kalau ada anak-anak potensi, kita dosen ki guru dikasih ikui dia, dikasih motivasi. Kalau anakku ini yang di pesantren 30 juz, ku bawa pergi berdakwah. Baru ku kasih tahu orang masjid tuh, kasih kesempatan. Ya, biasa ku bawa ini. Kalau sudah media ceramah, itu amplop kalau saya siapkan, baru ku sudah makan sebentar. Apa? Sudah ceramah. Apa? Baru kau itu ceramah singkat, kasih ke orang uang, padahal saya kasih. Begitulah strategi kita untuk memberikan motivasi anak-anak kita. Oleh itu saya mohon kepada beberapa putranya di sini, ada 5 kapan nih, ya kan? 5. Yang 4 laki-laki, 1 perempuan di
2 perempuan, ya, 3 laki-laki. Yo, 3 mengaji sama saya, 3. Karena itu yang diwisuda yang tua itu. Saya minta ini ada masjid, ya, dekat, dan insya Allah kalau di situ digiring bapaknya nanti di alam kubur, Pak Udin bin Idris dapat aliran, ya, pahala, karena Nabi mengatakan immata ibnu Adam in qata amaluhu, kalau meninggal mi anak cucu Adam putus mi amalnya, illa min salatin, kecuali 3, salah satunya adalah waladin salih yad'ula, anak saleh yang mendoakan bapak. Inilah yang mesti kita lakukan ketika ada keluarga, ada kerabat yang meninggal. Kita motivasi dan beri dia kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita doakan Pak Udin, ya, mudah-mudahan diampuni dosanya, ya, dilapangkan kuburnya, ya, diterima amal ibadahnya, dan kepada khusus keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan, dan anak-anaknya, putra-putrinya insya Allah kelak menjadi, ya, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagian dari memakmurkan masjid ini nurus salah ala hatihin niya wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu li Udin bin Idris. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran hamba kepada Udin bin Idris. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allatsina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil latsina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa 'alal walidaina wa na'amala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.